Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blibis Horror. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Dia Yang Tak Sempat Kumiliki. Cerita ini ditulis oleh Kak Arsita Malika. Buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profile yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Raffi hanya manggut-manggut paham setelah dijelaskan oleh Abud. Jadi bagaimana dengan tumbal yang kau minta? Jika kau sudah memberinya, akan kuberikan kau mantra untuk pembangkitannya, tagih Abud. Tenang saja, aku akan memberimu. Beri aku waktu bulan ini, karena mencarinya pasti sangat susah. Pintaku. Baiklah, aku setuju. Ada satu hal lagi. Kau harus memiliki keturunan yang bisa mewariskan diriku. Jadi aku harus menikah. Berarti aku menduakan Pia. Apa aku tidak bisa mengadopsi saja? Cecarku, merasa tidak setuju dengan ucapannya. Tidak bisa. Itu harus dari darah dagingmu sendiri. Jika tidak, rencana ini tidak akan kuteruskan. Aku menyetujuinya setelah berpikir cukup lama. Aku sudah mengambil mayat Pia. Tidak bagus rasanya jika aku langsung membatalkan pembangkitan ini. Terlebih lagi, Om Yan sudah tahu. Setelah mendengar persetujuan dariku, jin itu segera pergi. Bertepatan dengan kepergiannya, ponselku berdering. Di sana tertulis nama Partidin. Halo bos, dia sudah berhasil kutangkap. Jadi, mau diapakan? Tanya suara dari seberang sana. Kau sekap saja dulu di mana terserah dirimu. Yang penting tak ada orang yang melihatnya. Baiklah, aku memutuskan untuk ia sekap di rumahku saja. Karena aku sendirian di rumah, jadi tak ada yang tahu. Sip, besok aku ke sana. Pungkasku, sembari mematikan teleponnya. Aku segera merapalkan mantra yang telah diberikan Abud kepadaku. Cukup panjang, tapi tak masalah. Untungnya mantra itu tak bertuliskan tulisan Arab. Singkat cerita, aku keluar dari rumah untuk menemui Om Yan yang berada di rumah Om Didin. Sebelum itu, ku kunci kamarku agar ibu tak masuk dan melihat mayat Pia yang masih berada di atas kasurku. Kulajukan mobil secepat mungkin agar cepat sampai di sana. Tak sampai 5 menit, aku sudah berada di depan rumah Om Didin. Gegas aku melangkah masuk ke rumahnya tanpa permisi. Di mana kau mencekap dia? Tanyaku pada Om Didin yang sedang duduk bersantai di sofanya. Tuh di dalam kamar, jawabnya sambil menunjuk ke salah satu kamar yang ada di rumahnya. Setelah ku buka, benar saja, pria bernama Yan itu ada di sana. Mulutnya ia lakban dan tangan kakinya diikat. Aku memuji hasil kerja Om Didin. Ia memang jago dalam hal kejahatan seperti ini. Ku lepaskan lakban yang menutupi mulutnya dengan kasar. Ku tatap ia dengan tatapan dingin. Apa kau masih mau memberitahu orang lain atas apa yang ku perbuat semalam? Kau ini sebenarnya baik atau jahat? Kenapa kau tega mengambil jasad Neng Pia? Saya kira kau itu pacarnya, pekiknya. Berisik. Saya ini berniat untuk membangkitkannya, supaya aku bisa memilikinya. Karena dia pergi sebelum aku memilikinya sepenuhnya, ucapku dengan rahang yang mengeras. Jangan lakukan itu. Arwah Neng Pia akan tidak tenang. Kembalikan dia di makamnya kembali. Kasihan. Saya tidak akan memberitahu yang lain soal ini. Mohon Om Yan, jangan memerintah saya. Kau bisa saja kujadikan tumbal untuk Abud. Tapi aku masih baik memberimu kesempatan untuk bungkam soal masalah ini. Tidak. Sampai kapanpun saya akan berdiri di atas kebenaran. Kalau kau tidak mau kembalikan jasad Neng Pia di tempatnya kembali, saya akan terus nekat untuk membeberkan kedok kalian. Ya sudah, kau akan terus di situ. Akan kusiksa dirimu di dalam sini. Tidak makan selama yang aku mau. Tapi aku masih berbaik hati. Aku akan menyediakan air untukmu. Aku akan kembali ke sini kalau aku sudah menikah. Aku masih memberimu waktu untuk berpikir. Ini tentang nyawamu sendiri. Lanjutku. Om Yan tak menggubrisku. Ia hanya menatapku. Aku lekas pergi dari kamar itu dan meminta Om Didin untuk terus mengawasinya. Jangan sampai ia kabur. Nanti rencanaku akan berantakan. Berhari-hari kemudian Om Yan tetap kekeh pada pendiriannya, yang tetap ingin memberitahu orang jika aku tak lekas mengembalikan mayat Pia.
Ia rela tersiksa tak makan hanya demi kebenaran yang ia maksudkan. Aku lupakan dulu sebentar tentang dirinya. Aku harus mencari seorang wanita yang bisa kuajak menikah. Bagiku siapapun terserah, yang penting bisa memberiku keturunan. Singkat cerita, aku sudah menikah dengan anak sulung Bahar, pria yang mencuri mantra abut. Setelah menikah, ia aku sihir akan membenci orang tuanya dan mematuhi ucapanku. Kami berdua tidur di kamar tamu yang ada di rumahku, karena di kamarku ada Pia di sana. Setelah sehari pernikahan, aku dikabari oleh Om Didin kalau Om Yan sekarat. Aku mengambil kesempatan itu untuk menjadikannya tumbal saja. Kebetulan aku belum menemukan tumbal. Aku dan Om Didin membawa Om Yan ke rumah Ardi yang sudah lama ia tinggalkan. Ia memilih untuk ngekos sementara waktu itu, mengalihkan pikirannya pada masa lalu kelamnya. Tetapi sayang, rumah itu terkunci rapat termasuk jendela. Om Didin yang memiliki otak jahat itu tak habis ide. Ia sudah tahu akan ada kejadian seperti ini. Makanya ia membawa palu untuk memukul gembok yang mengunci rumah tersebut. Setelah berhasil, kami berdua segera masuk membawa tubuh Om Yan sebelum ia benar-benar meninggal. Raffi, sebelum kau melakukan perumbalan ini, kau sudah menyiapkan lilin untuk ritual ini kan? Jin itu tiba-tiba muncul di hadapanku. Iya. Kau sekarang harus mengambil kepala tengkorak yang ada di belakang rumah, tepat di samping pohon asam. Kau akan tahu karena bentuknya seperti kuburan kecil. Perintahnya. Ku nyalakan lilin-lilin yang tadi Abut katakan kepadaku. Aku juga segera berlari ke belakang rumah, mencari gundukan tanah yang di dalamnya berisi kepala tengkorak yang sebelumnya pernah dikubur oleh Ardi. Semuanya sudah tersedia. Om Yan juga sudah kurebahkan di samping lilin ritual. Tinggal merapalkan mantranya saja. Ini mantranya. Kau baca yang tegas dan jangan ada yang salah, ucap Abut seraya memberiku kertas lagi. Singkat cerita, semua sudah kulakukan. Om Yan juga sudah diada. Namun aku bingung di mana aku akan membuang mayat ini. Untung saja Om Didin memberikanku usulan untuk menaruh mayat itu di bawah kolong ranjang. Kalau pemilik rumah ini tahu ada mayat di sana, kita tinggal menuduhnya saja, ucap Om Didin. Kuserahkan semuanya padamu. Yang penting ada cuannya. Tenang saja. Aku akan menjual rumahku dan pergi dari kampung ini agar mertuaku tak mengganggu. Satu lagi, aku butuh bantuanmu untuk membawa lebih dulu mayat Bia ke rumah baru di kota. Nanti ku berikan alamatnya padamu. Di sana ada gudang bawah tanah. Pintu masuk ke sana ada di area dapur. Kau cari saja bagian lantai yang berbeda warnanya. Itulah dia. Jelasku. Semuanya berjalan lancar. Aku, Zira, dan ibuku sudah tinggal di rumah baru. Tapi baru hari-hari tinggal di sana, ibuku malah masuk ke gudang bawah tanah dan ia melihatku tengah melakukan ritual pembangkitan Bia. Karena panik, aku segera menarik ibuku masuk ke gudang dan menutup pintu gudang. Aku berdebat dengan ibu mengenai ritual ini, hingga akhirnya perdebatan itu selesai ketika aku berhasil menghilangkan nyawanya. Aku tak merasa bersalah atau sedih telah melakukannya, karena aku sudah lama geram dengan dia. Pasalnya ia terus menceramahiku. Aku pun menggali kuburan untuk ibuku di dalam gudang itu. Biarkan dangkal asal bisa masuk di sana dan tak terlihat. Sebelum itu aku melilitkan kain pada tubuhnya dengan asal. Setelah melakukan itu, aku kembali melanjutkan ritual pembangkitan itu. Betapa senangnya hatiku kalau melihat arwah Bia yang terlihat begitu nyata seperti manusia. Bahkan tubuhnya bisa aku peluk dan cium. Tidak lama kemudian Jin Abut itu datang lagi untuk memberitahuku sesuatu. Kau harus melakukan ritual wajib padanya setiap malam Jumat sebagai pengganti tumbal. Tapi ingatlah, hanya di malam Jumat. Di hari-hari yang lain kau tidak boleh melakukannya. Pesannya. Ritual apa? Apakah ada mantra lagi yang ingin kau berikan kepadaku? Tanyaku penasaran. Tidak, kali ini tidak menggunakan mantra apapun. Tetapi kau harus melakukan hubungan badan dengan Bia setiap malam Jumat. Mengerti? Tukas Abut. Siap. Itu memang adalah hal yang aku inginkan. Ya, walaupun hanya seminggu sekali. Tapi tak apa. Tapi tidak masalah kan jika aku selalu bermesraan dengannya. Ucapku sambil tersenyum lebar. Tidak masalah, asal jangan sampai kau melakukannya lebih dari 1 kali seminggu.
Hanya satu masalahku, bagaimana aku berhubungan dengan Sira, karena aku tak mau melakukan itu pada wanita lain selain Bia. Keluhku. Tenang saja, kau akan kusihir agar mau berhubungan dengannya. Tidak apa-apa kan? Tanya aku pada Bia. Dia hanya mengangguk sebagai jawabannya. Semua yang sudah kulakukan ini selalu mendapatkan teguran dari nenek moyangku. Tapi aku tidak peduli sama sekali. Biarlah dia terus mengoceh sampai ia lelah, karena ocehannya tak akan membuatku berhenti melakukannya. Jadi ku anggap angin lalu saja. Setahun kemudian aku dikaruniai seorang anak laki-laki. Aku senang akhirnya bisa memiliki pewaris jin Abud. Tetapi sayangnya ia malah tidak normal. Ia mengalami Down syndrome, dan itu adalah berita buruk bagiku. Pasalnya Abud meminta pewaris yang normal. Alhasil aku harus memiliki anak satu lagi. Tidak mudah, karena butuh 3 tahun untuk mendapatkan momongan lagi. Dan kali ini aku bisa bernafas lega, sebab anakku yang kali ini normal. Yang pertama Sira memberinya nama Osel. Yang kedua ini aku yang memberi nama, yakni Ibram Al-Habudin. Seperti yang dikatakan Abud, aku harus menaruh nama dia di belakang nama anakku yang akan jadi pewaris jin. Tetapi nama Ibram Al-Habudin itu kusembunyikan dari semua orang. Jadi nama Ibram di akte kelahiran dan yang lainnya hanyalah Ibram, tanpa ada Al-Habudin di belakangnya. Takut ada yang tahu soal ini seperti Sira, karena pastinya bapaknya sudah menceritakan banyak mengenai jin peliharaan keluarga Furqan, termasuk soal nama itu. Dan satu lagi, aku juga punya anak dari hasil hubunganku dengan Bia. Umurnya lebih 2 tahun dari Ibram. Mereka adalah Ruh, Sing, dan Zanaya. Aku juga punya anak dari hasil hubunganku dengan Bia. Umurnya lebih 2 tahun dari Ibram. Mereka adalah Ruh, Sing, dan Zanaya. Mungkin inilah maksud dari Abud yang lebih memilih aku berhubungan dengan Bia daripada mencari tumbal. Karena hasil berhubungan lebih banyak dari sekedar tumbal. Namun sebuah tragedi membuatku naik pitam, di mana kedua putri kembarku itu mengadu jika Zanaya sudah terbunuh oleh Ibram putraku. Anak itu memang terlihat luar biasa. Ia bisa melukai, bahkan membunuh hantu dan jin yang notabene adalah makhluk halus. Aku pun masih bingung dengan keistimewaannya itu. Karena ia sudah membunuh putri bungsuku, maka ia kuberikan hukuman. Di saat Sira pergi entah kemana karena sebelumnya aku sudah berdebat dengannya. Aku mengambil kesempatan untuk menculik anakku sendiri yang sedang bermain di halaman belakang rumah. Kubius mereka berdua sampai mereka pingsan, dan Abud mengirimkan 2 budak terhebatnya untuk memasuki raga Osel dan Ibram agar mereka berdua tak cepat sadar. Tetapi ini bukan berarti budak itu akan menghuni raga mereka. Tidak, karena ini hanya sementara. Lalu Abud memberitahuku jika Ardi dan yang lainnya akan datang ke rumah untuk menuntut jawaban atas apa yang sudah terjadi. Jadi kususun rencana dengan Abud untuk menjebak mereka semua. Aku bersembunyi di tempat yang tak terlihat di gudang bawah tanah. Dan ketika Ardi sudah masuk ke gudang, aku segera keluar dan berlari naik ke atas membawa balok. Sira dan Zidan terkejut melihat kedatanganku. Tanpa berlama-lama lagi, mereka segera kuhantam menggunakan balok. Dan di waktu yang dekat, Abud mengunci pintu gudang dengan sebuah mantra khusus, sehingga Ardi tak mampu keluar dari sana. Bagaimanapun usahanya, kubiarkan dulu Ardi melihat semua isi di gudang itu, termasuk kuburan ibuku dan mayat kakaknya. Dan ketika waktunya sudah tiba, aku membuka pintu dan sambil menyeret tubuh Sira. Karena aku sudah tahu Ardi akan menyerangku, kusiapkan tendangan terkuatku untuk menendang perutnya. Dan ketika ia ingin menyerangku sekali lagi, Bia datang membantuku dengan memanggil Ardi dari belakang. Hal itu membuat penyerangan Ardi terhenti dan aku langsung memukulinya begitu keras menggunakan balok. Setelah mendengar cerita dari Raffi, semuanya tercengang dan diam tak berkutik. Sira dan Ardi sama-sama memiliki perasaan yang benar-benar marah. Jadi selama ini kau sudah membohongiku. Kau menikah denganku hanya karena kau ingin memberikan keturunan untuk mewarisi jin laknat tua itu. Benar-benar biadab kau, Raffi. Bagi Sira begitu geram. Kau sudah tahu kan jawabannya sekarang, sayang? Jangan memanggilku dengan sebutan itu. Aku jijik. Dasar wanita bodoh, olok Raffi. Hei Raffi, persetan kau ya.
Kau begitu sama saja menyiksa kakakku. Kau bukan mencintainya, tapi kau hanya terobsesi kepadanya. Ardi mengumpati Raffi untuk melepaskan semua amarahnya. Kau bahkan lebih kejam dari ibuku. Ibuku masih punya hati tidak mau membunuh orang yang ada hubungan darah dengannya. Tidak sepertimu yang tega membunuh ibunya sendiri. Bahkan kau menumbalkan Om Yan. Dia orang baik. Kau benar-benar gila, Raffi. Aku tak habis pikir dengan pemikiranmu. Otakmu itu sudah dicuci oleh Apud. Kau tahu bersekutu dengannya itu salah, tetapi kau malah bekerja sama dengannya. Kau bodoh, tolol, goblok, bangsat. Ardi mencecar Raffi habis-habisan. Matanya memerah karena amarah yang meluap-luap. Bahkan urat-urat di lehernya terlihat jelas saking ia geramnya pada kelakuan Raffi itu. Kau tidak tahu rasanya, Ardi, ditinggalkan oleh orang yang tak sempat dimiliki. Dia juga setuju dengan apa yang kuperbuat. Jadi aku tidak masalah. Hei, dengar aku, Raffi. Aku pernah diteror oleh tangisan kakakku. Dia menangis terisak-isak memintaku untuk menemuimu dan Om Yan. Itu apa maksudnya jika dia tak sakit hati atas perlakuanmu kepadanya? Itu hanya teror. Sekarang kau coba bilang pada dia, apakah ia senang atau tidak dengan apa yang sudah kulakukan? Ujar Raffi dengan santai. Aku tak percaya dengan dia. Hatiku mengatakan kalau dia bukanlah Pia yang asli. Sepertinya dia salah satu budak dari Apud yang dikirimkan untuk memenuhi hasrat bejatmu itu, bantah Ardi. Raffi marah mendengar ucapan Ardi. Ia mendekat pada Ardi. Ia menatap nanar adik Pia itu sambil memegang lehernya. Apa tadi kau bilang? Berarti yang aku setubi bukan Pia. Jangan asal bicara kau. Kalau ucapanmu itu memang benar, kenapa Pia yang asli tak mendatangiku? Jawab. Kau tak bisa jawab kan? Karena yang berada di dekatku ini adalah Pia yang asli. Tidak. Kakakku orang yang baik. Setelah ia meninggal pun ia tetap baik. Kau tahu apa kesalahan terbesar kakakku selama ia hidup? Apa? Mengenal dan bersahabat denganmu. Apa kau bilang? Raffi makin tersulut emosi. Tangannya semakin kuat menyengkram leher Ardi. Ardi hanya bisa mengerang dan menggelinjang kesakitan. Ia tak mampu lagi mengeluarkan kalimat-kalimat jelekit pada Raffi. Dia benar, Raffi. Aku pernah ditatangi oleh Pia di dalam mimpi. Dia lebih cantik, bersih dan cerah. Tak seperti Pia yang saat ini berada di sini. Celetuk Sira. Diam kau. Raffi menoleh pada Sira dan memberinya tatapan tajam. Apa hakmu menyuruhku untuk diam? Kau sudah membahayakan nyawa banyak orang, Raffi. Dan sepertinya kau akan membunuh kami semua yang ada di sini. Raffi, tolong hentikan semua ini. Lepaskan mereka semua termasuk anak-anakku. Mereka berdua tidak berdosa. Biar aku yang menanggung semuanya. Rinti Sira memohon. Kau tenang saja. Yang ingin kubunuh hanyalah keturunan Furgon dan Ros. Tetapi Ibram akan menjadi penerusku kelak. Tidak. Aku tidak mau anakku sampai mewarisi jin itu. Tidak. Teriak Sira tak setuju. Raffi menggeram. Ia emosi mendengar teriakan-teriakan mereka. Ia berjalan naik ke atas rumah untuk mengambil lakban. Ia tutup mulut mereka semua. Dengan begitu telinganya tidak panas lagi. Kemudian Raffi mengambil pisaunya tadi untuk melanjutkan apa yang tadi ia ingin lakukan. Ia segera menggores tangan Ardi dan mengambil darah yang mengucur dari sana. Ardi tak mampu melakukan apa-apa sekarang. Tubuhnya juga mulai melemah. Lalu Raffi berjalan menuju tempat ritualnya. Tepatnya di samping Ardi. Di hadapannya sudah ada puluhan lilin putih yang menyala. Dan ada kepala tengkorak juga di sana. Ia kucurkan darah itu pada kepala tengkorak tersebut sambil membacakan mantra yang sudah lama ia pelajari. Dan mantra itu juga pernah dibacakan oleh Ros untuk Pia. Hihihi, matilah kamu, ucap Ru dan Sing yang tiba-tiba muncul. Tamutu ana araki jaminu ana akra walidataka mayitri manikum militimit ayuha uhwa aljaniu alhabut akta. Belum selesai ia merapalkan mantranya itu, seluruh api dan lampu yang menerangi gudang itu mati, termasuk lilin-lilin yang ada di hadapan Raffi. Siapa yang sudah mematikan lampu dan lilinku? Jangan berani mengganggu ritualku, teriak Raffi di dalam kegelapan. Kau sudah kelewatan batas. Berani-beraninya kau ingin memberikan jiwa sahabatku pada jin terkutuk itu. Siapa kau?
Tunjukkan dirimu. Jika kau berani, lawanlah rajaku, gertak Raffi. Tawanya begitu menggelegar dan melengking. Di mana rajamu itu? Aku tak takut kepadanya. Anna Koruna, Imnawana Abna ya Abud, rapal Raffi untuk memanggil Abud. Di mana dia? Di mana dia? Tawanya begitu melengking dan terdengar mengejek-ejek Raffi. Apa alasanmu ingin menghabisi nyawa sahabatku? Raffi berdecak kesal. Ia kecewa Abud tak datang menolongnya. Karena dia adalah anak dari musuhku. Karena aku tak bisa membalaskan dendamku pada ibunya. Jadi aku berniat untuk mengirimnya pada ibunya itu. Oh begitu ya. Aku bisa saja membunuhmu, tapi itu bukan hakku. Jadi sekarang kau nikmati permainan ini, pungkasnya. Tak lama kemudian lampu dan api kembali menyala. Raffi terbelalak melihat Sirah, Ardi dan Zidan sudah lepas dari ikatannya. Mereka bertiga berdiri di hadapan Raffi sambil melototinya. Posisinya berubah. Kali ini yang tersudut adalah Raffi. Ia mundur beberapa langkah dari mereka bertiga yang seakan-akan sedang kerasukan. Kau akan kuhabisi. Kau telah mempermainkan jasad kakakku. Aku akan menjadikanmu sup untuk makan malam Abud beserta budak-budaknya, gertak Ardi. Saat ini di tangannya sedang memegang pisau yang sebelumnya telah mengiris tangannya. Habisi dia. Dia juga sudah menghancurkan kehidupanku dan kedua anakku, sambung Sirah. Iya kak, habisi dia. Jangan sampai ada manusia titisan Abud di dunia ini, pungkas Zidan lagi. Mereka bertiga berjalan perlahan mendekati Raffi sambil menyunggingkan senyuman. Suasana itu terasa begitu tegang. Tunggu, Pia, tolong aku sayang, mohon Raffi. Urus saja dirimu. Aku tidak mau berurusan lagi dengan manusia di bumi, balas Pia. Aku kira kau menyukaiku, Pia. Cih, kau terlalu bodoh. Makanya otakmu mudah dicuci oleh Abud. Pantas saja Abud menyukai orang yang punya rasa dendam yang tinggi. Rupanya semudah itu untuk menghasut mereka, maki Pia. Kenapa kau seperti ini kepadaku? Aku merelakan semuanya demi dirimu, Raffi. Teriakan itu membuat semuanya menoleh pada sumber suara yang berada di belakang, Ardi, Sirah, dan Zidan. Ardi yang awalnya meradang itu seketika sedih sekaligus senang melihat Pia yang asli akhirnya muncul di dekat mereka. Ardi pun bergegas mendekati arwah kakaknya. Akhirnya kakak muncul juga. Aku sudah yakin jika dia bukan kakakku yang asli, ucap Ardi merasa lega. Pia, apa-apaan ini? Kenapa ada dua? Tanya Raffi tak mengerti. Raffi, aku kecewa banget sama kamu. Kamu sudah membuatku tak tenang hingga harus bergentayangan seperti ini bertahun-tahun, ucap Pia. Suaranya terdengar bergetar. Raffi tak bersuara. Ia masih bingung dengan apa yang terjadi saat ini. Oh, aku mengerti sekarang, celetuk Ardi. Yang difikirkanmu itu benar, Ardi. Yang berdiri di sana memang Pia, tapi bukan Rabia, melainkan Sapia. Rupanya kau masih mengingat kembaranku itu, ungkap Rabia. Apa? Kau punya kembaran? Tanya Raffi terkejut. Benar. Apa kau ingat hari itu, Raffi? Di mana kau datang menjemputku di rumah dan kau melihat di dalam tubuhku seperti ada makhluk halus. Nah, dialah kembaranku yang dikirimkan oleh Abud untuk mendiami tubuhku atas perintah ibu diriku. Kau tak tahu mengenai masa laluku karena waktu kejadian kematianku kau tak ada di sana. Raffi semakin terbelalak. Ia tak mampu berkutik lagi. Ia benar-benar mati kutu saat ini. Kak, kenapa dia kembali jahat? Aku kira dia sudah baik. Kau tahu kan Ardi, jika ia harus menjalani hukuman berat dari Abud karena Sapia telah mengkhianatinya. Saat ini ia sedang menjalani hukuman itu. Dirinya sedang tersiksa saat ini karena Abud sudah menaruh kutukan di tubuhnya. Dia bukan Sapia yang dulu lagi, jelas Pia. Lalu, kenapa kau tidak menghentikan langkahku, Pia? Tanya Raffi. Karena aku hanyalah arwah biasa seperti ibuku, Aluna dahulu. Kami tak bisa berbuat apa-apa. Diriku ditahan oleh Abud untuk tidak muncul di hadapanmu ataupun di mimpimu. Berarti yang aku setubui itu Sapia,
Benar, jawab Rabia. Kau sudah tahu sekarang. Aku pergi dulu. Selamat menerima semuanya. Tawa Sabia seraya pergi menghilang meninggalkan Ardi. Ternyata selama ini Sabia menyamar menjadi Rabia, menggunakan suaranya untuk mengelabui Raffi. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.